Baik, selamat pagi kepada Bapak dan teman-teman sekalian. Nah, di sini kami akan mempresentasikan materi kita mengenai audit sistem kepastian kualitas. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Indah Nurniel Mengaul dan rekan saya Sartika Siska Indri. Nah, langsung saja untuk yang pertama materi pembahasan. Nah, di materi ini akan dibahas yang pertama yaitu pengertian audit sistem kepastian kualitas. Kemudian yang kedua ada peranan audit sistem kepastian kualitas. Yang ketiga ada tujuan dan manfaat audit. Yang keempat meningkatkan nilai tambah organisasi melalui proses audit. Yang kelima panduan audit sistem kepastian kualitas. Dan yang keenam manajemen kualitas. Yang ketujuh langkah-langkah audit. Dan yang terakhir persyaratan sistem kepastian kualitas. Nah, adapun yang pertama yaitu pengertian audit sistem kepastian kualitas. Nah, audit sistem kepastian kualitas ini adalah satu proses sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti objektif dan menilainya secara objektif untuk menentukan sejauh mana kriteria audit telah dipenuhi. Nah, audit ini dirancang untuk menilai aktivitas, praktik, atau kebijakan perusahaan untuk menentukan apakah perusahaan mempunyai kemampuan untuk memenuhi standar kualitas yang ditentukan auditian kualitas. Nah, adapun peranannya itu adalah memiliki peran penting dalam memberikan kepastian kualitas kepada pelanggan dan proses yang berlangsung di dalam perusahaan. Nah, audit ini terhadap produk secara terintegrasi untuk memverifikasi bahwa proses dilaksanakan secara optimal. Kemudian audit ini juga digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan proses untuk mengurangi ketidaksesuaian. Kemudian suatu audit mencakup perbandingan audit terhadap keluhan dan ketidaksesuaian yang tidak tertangani. Nah, adapun tujuan audit sistem kepastian kualitas ini ada 7, yaitu yang pertama menentukan ketidaksesuaian, kemudian menentukan efektivitas sistem kualitas, kemudian memberikan peluang untuk perbaikan sistem, memenuhi persyaratan peraturan, kemudian memudahkan pendaftaran atau registrasi sistem kualitas, kemudian menilai pemasok dan mengevaluasi sistem kualitas. Dan yang terakhir ada menilai dan memverifikasi sistem perusahaan sendiri. Nah, yang selanjutnya ada manfaat audit sistem kepastian kualitas. Nah, adapun manfaatnya ini ada 8 manfaat, yaitu yang pertama membantu mengembangkan sistem manajemen kualitas terpadu yang efektif, kemudian menyempurnakan proses pengambilan keputusan manajemen, kemudian membantu mengalokasikan sumber daya secara maksimal, mencegah timbulnya masalah yang dapat mengganggu, kemudian memungkinkan dilakukannya tindakan koreksi tepat waktu, mengurangi biaya-biaya tambahan yang tidak perlu, dan meningkatkan produktivitas, dan yang terakhir meningkatkan kepuasan pelanggan dan pasar. Nah, selanjutnya ada meningkatkan nilai tambah organisasi melalui proses audit. Nah, ISO 9001 telah banyak diterapkan oleh perusahaan untuk mengembangkan sistem manajemen kualitasnya agar terintegrasi dalam strategi bisnisnya. Nah, penerapan standar ini sangat membantu pencapaian tujuan strategi bisnis perusahaan. Adapun hasil dari penerapan yang tepat akan membuat peningkatan terhadap nilai perusahaan. Nah, bagaimana auditor meningkatkan nilai tambah? Di sini auditor terdapat 4 langkah. Yang pertama itu ada perencanaan audit. Nah, di tahap perencanaan audit ini, yang pertama memahami harapan audit atau budaya organisasi, kemudian perhatian khusus terhadap beberapa permasalahan, kemudian analisa risiko berdasarkan sektor industri atau khusus terhadap organisasi audit. Kemudian evaluasi terhadap peraturan yang berhubungan, kemudian membentuk tim audit yang berkompeten. Nah, sedangkan dalam teknik audit, yang pertama itu adalah fokus kepada beberapa proses dengan prosedur yang terbatas, kemudian ingat dan pahami dengan baik prinsip-prinsip manajemen kualitas, kemudian gunakan pendekatan Plan, Do, Check, Act, atau PDCA untuk mengevaluasi efektivitas organisasi.
Dan yang terakhir, adopsi pendekatan holistik untuk mengumpulkan temuan audit daripada hanya berfokus pada individual klausal. Nah, selanjutnya untuk yang ketiga, keputusan dan analisis. Nah, di sini langkahnya itu memasukkan temuan ke dalam perspektif, kemudian hubungkan temuan dan pengaruhnya terhadap kemampuan organisasi menyediakan produk sesuai dengan spesifikasinya. Nah, yang terakhir itu ada laporan yang tidak lanjut. Ada langkahnya yaitu melaporkan secara pantas temuan-temuan audit, kemudian laporan harus objektif dan berfokus pada audiens yang tepat. Nah, selanjutnya itu ada manajemen kualitas. Nah, di manajemen kualitas ini terdapat 8 prinsip, yaitu yang pertama fokus kepada pelanggan, yang kedua kepemimpinan, keterlibatan SDM, pendekatan proses, pendekatan sistem dalam pengelolaan, perbaikan berkelanjutan, pembuatan keputusan berdasarkan fakta, dan yang terakhir hubungan saling menguntungkan dengan pemasok. Nah, yang pertama ada fokus pada pelanggan. Nah, di sini konsumen memiliki berbagai alternatif produk untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian konsumen rasional akan menggunakan produk yang dapat memaksimalkan manfaat yang didapat dari pengorbanan yang dilakukan untuk mendapatkan produk tersebut. Nah, adapun dengan kondisi tersebut, maka perusahaan harus dapat merealisasikan harapan konsumen dalam produk yang dihasilkan. Nah, semakin tinggi kemampuan perusahaan memenuhi harapan konsumen, akan semakin tinggi pula perusahaan dapat benefit dari konsumen tersebut. Nah, dalam hal kepemimpinan, pemimpin harus dapat merumuskan visi dan misi perusahaan sebagai sesuatu yang khas tentang apa, bagaimana, dan kemana perusahaan diarahkan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Kemudian harus dapat merumuskan tujuan dengan menciptakan dan memelihara lingkungan kondisif. Nah, selanjutnya ada keterlibatan sumber daya. Nah, sumber daya manusia dalam hal ini, karyawan harus diberdayakan secara optimal. Kemudian hal tersebut merupakan salah satu mindset yang harus dipegang dalam implementasi TQM. Kemudian keunggulan dalam bersaing dapat terrealisasi apabila keterlibatan karyawan ditempatkan sebagai komponen penting dalam pengolahan SDM. Nah, selanjutnya ada pendekatan proses. Nah, di sini ISO 9001/2008 mendefinisikan bahwa proses di mana atau material, persyaratan, peralatan, instruksi, dan lain-lain menjadi suatu output berupa produk, barang, atau jasa. Selanjutnya ada pendekatan sistem terhadap manajemen. Nah, di sini hal ini didefinisikan sebagai pengidentifikasian, pemahaman, dan pengelolaan sistem dari proses yang saling terkait untuk pencapaian tujuan dan peningkatan sasaran perusahaan secara efektif dan efisien. Nah, selanjutnya ada peningkatan berkelanjutan. Peningkatan berkelanjutan ini merupakan suatu hal peningkatan yang dilakukan untuk menstabilisasi terlebih dahulu terhadap peningkatan sebelumnya untuk melakukan peningkatan selanjutnya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada Sartika, saya persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya, yaitu pembuatan keputusan berdasarkan fakta. Di sini ada 3 manfaat bagi. Yang pertama itu pengambilan keputusan dengan informasi yang akurat. Yang kedua, meningkatkan kemampuan untuk menunjukkan efektivitas dari keputusan terdahulu. Dan yang ketiga, meningkatkan kemampuan untuk meninjau ulang serta mengubah opini dan keputusan. Langkah-langkah dalam menerapkan prinsip-prinsip ini antara lain: 1. Mengumpulkan data dan informasi serta pengujian yang berkaitan dengan tujuan dan sasaran perusahaan. 2. Memastikan bahwa data dan informasi akurat, dapat dipercaya, dan mudah diakses. 3. Menganalisis data dan informasi dengan menggunakan metode yang tepat. 4. Memahami penggunaan teknik-teknik statistik. 5. Membuat keputusan dan menindaklanjuti berdasarkan hasil analisis dan pengalaman. Lanjut, moderator. Selanjutnya adalah hubungan saling menguntungkan. Selanjutnya, ulang moderator. Selanjutnya, hubungan saling menguntungkan dengan pemasok. Di sini manfaat bagi organisasi. Yang pertama itu meningkatkan kemampuan untuk menciptakan nilai tambah bagi kedua pihak.
Yang kedua, meningkatkan fleksibilitas bersama untuk menanggapi perubahan pasar, kebutuhan, dan harapan pelanggan. Dan yang ketiga adalah mengoptimalkan biaya dan penggunaan sumber daya. Lanjut, moderator. Nah, di sini ada tahap audit sistem kualitas. Yaitu ada perencanaannya itu yang pertama ada 3 poin. Yang satu, mengidentifikasi tujuan 5W1H, dan 2, menetapkan ukuran kinerja, 3, menetapkan anggota tim. Adapun pelaksanaan atau do, yaitu ada 3 poin. Yang pertama rapat perkenalan, yang kedua rapat penutup, yang ketiga laporan akhir, kemudian ada act, yaitu tindakan perbaikan, ada 3 poin. Yang pertama mengimplementasikan rencana tindakan, yang kedua standarisasi, yang ketiga review kemajuan, dan yang keempat itu ada studi memahami hasil audit, yaitu respon terhadap kesimpulan auditor, mengembangkan rencana tindakan, merumuskan dan merekomendasikan rencana tindakan. Persyaratan sistem kepastian kualitas berdasarkan ISO 9001/2008. Yang pertama itu klausa 4, atau persyaratan umum. Organisasi harus menetapkan, mendokumentasikan, mengimplementasikan, dan memelihara sistem manajemen kualitas dan terus-menerus memperbaiki aktivitas secara dengan persyaratan ISO 9001/2008. Lanjutnya. Untuk menetapkan sistem ini, organisasi harus menetapkan proses yang diperlukan untuk sistem manajemen kualitas dan aplikasinya di seluruh organisasi. Yang kedua, menetapkan urutan dan interaksi proses-proses tersebut. Yang ketiga, menetapkan kriteria dan metode yang diperlukan untuk memastikan bahwa baik operasi maupun kendali proses-proses tersebut efektif. Dan yang keempat, memastikan tersedianya sumber daya dan informasi yang diperlukan untuk mendukung operasi dan pemantauan proses-proses tersebut, kemudian memantau, mengukur jika diperlukan, dan menganalisis proses-proses tersebut, serta mengimplementasikan tindakan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang direncanakan dan perbaikan berkelanjutan dari proses-proses tersebut. Yang pertama itu ada umum, persyaratan terdokumentasi dari kebijakan dan sasaran kualitas. Yang kedua itu pedoman kualitas. Yang ketiga, prosedur terdokumentasi dan rekaman sesuai syarat ISO 9001/2008, dan yang keempat dokumen dan rekaman yang ditetapkan untuk memastikan prosesnya efektif. Terus manual kualitas itu ada 3 poin, yaitu lingkungan sistem manual kualitas, yang kedua itu prosedur terdokumentasi yang telah ditetapkan untuk sistem manajemen kualitas, yang ketiga itu deskripsi interaksi antar proses sistem manajemen kualitas. Kemudian ada pengendalian dokumen. Dokumen yang diisyaratkan oleh sistem manajemen kualitas harus dikendalikan. Rekaman adalah jenis khusus dari dokumen dan harus dikendalikan menurut persyaratan. Prosedur terdokumentasi harus ditetapkan untuk menentukan pengendalian yang diperlukan untuk menyetujui kecukupan dokumen sebelum diterbitkan, meninjau, memutakhirkan, dan menyetujui ulang dokumen, memastikan bahwa perubahan dan status revisi dokumen ditujukan, memastikan bahwa revisi relevan dari dokumen tersedia di tempat pemakaian, memastikan dokumen selalu mudah didapat, dibaca, dan mudah diidentifikasi. Kemudian ada pengendalian rekaman. Itu ada 3 poin. Yang pertama itu rekaman harus tetap dapat mudah dibaca, rekaman harus tetap dapat diidentifikasi, dan rekaman harus tetap dapat ditujukan. Rekaman harus ditetapkan untuk memberikan bukti kesesuaian dengan persyaratan dan beroperasi secara efektif. Sistem manajemen kualitas harus dikendalikan. Organisasi harus menetapkan suatu dokumentasi untuk menentukan
pengendalian yang diperlukan untuk identifikasi, penyimpanan, pelindungan, pengambilan kendali, masa simpan, dan pembuangan rekaman. Rekaman harus tetap mudah, dapat dibaca, dapat diidentifikasi, dan dapat ditunjukkan. Lanjut, moderator. Kemudian ada kasual 5 atau tanggung jawab manajemen. Lanjut. Tanggung manajemen itu terbagi menjadi satu kualitas manajemen, di mana kualitas manajemen itu adalah manajemen puncak harus memberikan bukti dari komitmennya untuk pengembangan dan penerapan sistem manajemen kualitas serta terus meneruskan peningkatan efektivitasnya dengan berkomunikasi pada organisasi tentang pentingnya memahami persyaratan pelanggan dan memenuhi peraturan hukum yang berlaku, menetapkan kebijakan kualitas, tujuan kualitas, memastikan tujuan kualitas yang dibuat, melaksanakan tinjauan manajemen, dan memastikan tersedianya sumber daya yang cukup. Yang kemudian adalah 2, fokus pada pelanggan, di mana manajemen puncak harus memastikan bahwa persyaratan pelanggan telah ditentukan dan dipenuhi untuk mencapai kepuasan pelanggan. Yang ketiga, kebijakan kualitas, yaitu maksud dan arahan secara keseluruhan suatu organisasi tentang kualitas seperti yang dinyatakan secara resmi oleh manajemen puncak. Yang keempat itu perencanaan. Manajemen harus merencanakan sistem manajemen kualitas dan memastikan tujuan dan sasaran kualitas yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan produk ditetapkan pada fungsi dan tingkat yang relevan dalam organisasi. Lanjut, tanggung jawab manajemen yang kelima itu ada tanggung jawab, wewenang, dan komunikasi. Manajemen harus memastikan bahwa tanggung jawab proses komunikasi yang sesuai ditetapkan dalam organisasi, bahwa komunikasi tersebut berkaitan dengan efektivitas penerapan sistem manajemen kualitas pada organisasi. Nah, manajemen puncak harus memastikan bahwa tanggung jawab dan wewenang ditetapkan dan dikomunikasikan dalam organisasi. Dan yang keenam itu tinjauan tanggung jawab wewenang dan komunikasi itu terbagi menjadi 3, yaitu tanggung jawab dan wewenang, wakil manajemen, dan komunikasi internal. Dan yang keenam itu tinjauan manajemen. Manajemen puncak harus meninjau sistem manajemen kualitas secara periodik untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas yang berkelanjutan. Lanjut, Kemudian ada kasual 6, manajemen sumber daya. Lanjut, Adapun ketersediaan sumber daya, di mana organisasi harus menentukan dan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan, yaitu pertama untuk menerapkan dan memelihara sistem manajemen kualitas dan terus-menerus mengembangkan efektivitasnya, untuk meningkatkan kepuasan dengan pelanggan, cara memenuhi persyaratan pelanggan, itu ada sumber daya manusia. Yang pertama itu umum. Maksudnya personal yang bekerja yang dapat memengaruhi kualitas produk harus memiliki kompetensi yang berdasarkan pendidikan, pelatihan, keahlian, dan pengalaman yang sesuai. Kemudian ada kompetensi, kepedulian, dan pelatihan itu organisasi harus menentukan kompetensi yang sesuai untuk personal yang bekerja pada bagian yang dapat memengaruhi kualitas produk. Kemudian jika berlaku, menyediakan pelatihan atau melakukan tindakan lain untuk mencapai kompetensi yang diperlukan, mengevaluasi efektivitas tindakan yang dilakukan, memastikan bahwa personal tersebut memiliki kepedulian yang relevan dan penting untuk kegiatan-kegiatannya, dan bagaimana mereka memberikan kontribusi untuk tercapainya tujuan kualitas, dan memelihara rekaman atau catatan yang sesuai dengan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Lanjut, Kemudian ada infrastruktur, itu organisasi harus menerapkan, menyediakan, dan memelihara infrastruktur yang dibutuhkan untuk mencapai kesesuaian terhadap persyaratan produk. Infrastruktur mencapai hal-hal berikut ini jika berlaku: gedung, ruang kerja, dan peralatan penunjang. Adapun peralatan yang dipakai dalam proses atau perangkat keras dan pangkal lunak. Kemudian jasa-jasa pendukung atau transportasi dan komunikasi. Kemudian ada lingkungan kerja, di mana organisasi harus menentukan dan mengelola lingkungan kerja yang dibutuhkan untuk mencapai kesesuaian terhadap persyaratan produk. Lanjut, Kemudian kasual 7, realisasi produk. Lanjut,
itu pertama ada perencanaan realisasi produk, di mana organisasi harus merencanakan dan mengembangkan proses yang dibutuhkan untuk realisasi produk. Perencanaan dari realisasi produk ini harus konsisten dengan persyaratan proses lainnya dari sistem manajemen kualitas. Nah, dalam merencanakan realisasi produk, organisasi harus menerapkan hal-hal berikut. Yang pertama, sarana dan persyaratan kualitas bagi produk, kemudian kebutuhan untuk menetapkan proses dokumentasi, penyediaan sumber daya untuk produk, mengikuti verifikasi, validasi, pemantauan, inspeksi dan pengujian yang khusus terhadap produk dan kriteria untuk penerimaan produk, kemudian dokumen yang dibutuhkan untuk memberikan bukti bahwa proses realisasi menghasilkan proses yang memenuhi persyaratan. Kemudian ada proses yang berhubungan dengan pelanggan. Yang pertama itu identifikasi persyaratan berhubungan dengan pelanggan, seperti persyaratan yang ditentukan oleh pelanggan, termasuk persyaratan untuk penyerahan dan pasca penyerahan. Kemudian persyaratan yang tidak dinyatakan oleh pelanggan tetapi perlu untuk pemakaian yang ditentukan atau yang diharapkan bila diketahui. Kemudian ada tinjauan persyaratan yang berhubungan dengan produk, di mana organisasi harus meninjau kembali persyaratan yang berhubungan dengan produk. Kemudian komunikasi dengan pelanggan, yaitu organisasi harus menentukan dan menerapkan peraturan yang relatif, yang efektif untuk berkomunikasi dengan konsumen yang berkaitan dengan informasi produk. Kemudian ada desain dan pengembangan. Yang pertama itu perencanaan, desain, dan pengembangan, yaitu organisasi harus merencanakan dan mengendalikan desain dan pengembangan produk. Yang kedua, input desain dan pengembangan itu input yang berhubungan dengan persyaratan produk harus ditentukan dan dicetak, dan catatannya harus disimpan. Kemudian output desain dan pengembangan, output dari desain dan pengembangan harus tercantum dalam sebuah bentuk untuk diverifikasi terhadap input desain dan pengembangan dan harus disetujui sebelum dikeluarkan. Kemudian ada tinjauan desain dan pengembangan, itu pada tahap yang sesuai harus dilakukan tinjauan sistematis pada perencanaan dan pengembangan. Kemudian ada verifikasi desain dan pengembangan harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang direncanakan untuk memastikan bahwa keluaran desain dan pengembangan telah memenuhi persyaratan masukan perencanaan dan pengembangan. Kemudian ada validasi desain dan pengembangan, itu validasi desain dan pengembangan harus dilakukan menurut peraturan yang telah direncanakan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan mampu memenuhi persyaratan aplikasi yang ditentukan atau pemakaian yang dimaksudkan bila diketahui. Kemudian ada pengendalian perubahan desain dan pengembangan, itu yang terakhir, perubahan desain dan pengembangan harus diidentifikasi dan rekamannya dipelihara. Lanjut. Kemudian ada pembelian. Yang pertama itu proses pembelian, itu organisasi harus memastikan bahwa produk yang dibeli sesuai dengan persyaratan pembelian yang ditentukan. Kemudian ada informasi pembeli. Informasi pembeli harus menggambarkan produk yang akan dibeli, termasuk bila sesuai dengan persyaratan untuk pengesahan produk, prosedur, proses, dan peralatan. Verifikasi produk yang dibeli itu, organisasi harus melakukan inspeksi dan berbagai kegiatan yang diperlukan untuk memastikan bahwa produk yang dibeli memenuhi persyaratan pembelian yang ditentukan. Kemudian ada produksi dan penyediaan jasa. Yang pertama itu pengendalian produksi dan penyediaan jasa. Organisasi harus merencanakan dan menyediakan jasa di bawah kondisi yang dikendalikan. Kemudian validasi proses produksi dan penyediaan jasa, itu organisasi harus memvalidasi suatu proses produksi dan penyediaan jasa apabila keluaran yang dihasilkan tidak dapat diverifikasi dan pemantauan atau pengukuran berurutan, dan sebagai konsekuensi kekurangan hanya terlihat setelah produk dipakai atau jasa telah diserahkan. Kemudian ada identifikasi dan mampu telusur dan properti pelanggan serta pemeliharaan produk. Kemudian pengendalian, pengujuran, dan pemantauan alat. Organisasi harus menentukan pemantauan dan pengukuran dilakukan serta pemantauan dan pengukuran sarana yang dibutuhkan untuk menyediakan bukti-bukti kesesuaian produk pada persyaratan yang telah ditetapkan. Lanjutlah.
Kemudian ada kasual 8 itu pengukuran, analisis, dan peningkatan. Lanjutlah. Itu yang pertama itu ada umum, di mana organisasi harus merencanakan dan menerapkan proses pemantauan, pengukuran, analisis, dan pengembangan. Kemudian ada pemantauan dan pengukuran itu ada kepuasan pelanggan sebagai salah satu alat untuk mengukur kinerja sistem manajemen kualitas. Organisasi harus memantau informasi yang berhubungan dengan pandangan pelanggan, apakah organisasi telah memenuhi persyaratan pelanggan. Kemudian audit internal itu organisasi harus menjadwalkan lingkup perencanaan audit internal untuk menentukan apakah manajemen kualitas sudah mencangkup hal-hal yang ditentukan. Kemudian pemantauan dan pengukuran proses serta pemantauan dan pengukuran produk. Kemudian ada pengendalian produk dan produk yang tidak sesuai, di mana organisasi harus memastikan bahwa produk yang tidak sesuai dengan persyaratan produk diidentifikasi dan dikendalikan untuk mencegah pemakaian atau penyerahan yang tidak dikehendaki. Kemudian ada analisis data, di mana organisasi harus menentukan, mengumpulkan, dan menganalisis data yang tepat untuk menunjukkan kesesuaian dan efektivitas sistem manajemen kualitas dan mengevaluasi sejauh mana peningkatan berkelanjutan terhadap sistem manajemen kualitas yang dibuat. Dan yang terakhir itu peningkatan yang terdiri dari 3 poin, yaitu peningkatan berkelanjutan, tindakan korelasi, dan tindakan pencegahan. Lanjutlah. Oke. Untuk studi kasus akan dilanjutkan oleh rekan saya persilakan untuk moderator. Baik, selanjutnya kasus. Nah, di sini kami mengambil kasusnya dari PT Coca-Cola Bottling Indonesia. Nah, program audit sistem kepastian kualitas. Dalam penyusunan program audit sistem kepastian kualitas, perusahaan mengadopsi model siklus PDSA atau Plan, Do, Study, and Act New Hat yang dipopulerkan oleh Deming. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada perencanaan audit. Nah, sebelum dilakukannya audit, auditor internal PT Coca-Cola Bottling Indonesia Jawa Timur mengikuti pelatihan audit sesuai prosedur pelatihan, penjadwalan kegiatan audit, pembentukan tim, dan menyiapkan prosedur terkait dengan 5 klausul dalam ISO 9001/2008. Nah, auditor internal dipilih oleh QNIS Manager dan disetujui oleh Top Plan Manager dengan surat penetapan. Auditor internal melakukan identifikasi terhadap tujuan atau sasaran organisasi. Tahapan ini menguji tingkat penerapan elemen-elemen sistem kepastian kualitas ISO 9001/2008 di PT Coca-Cola Bottling Indonesia Jawa Timur untuk mempersiapkan pelaksanaan audit sertifikasi sistem kepastian kualitas yang dilakukan oleh audit eksternal. Nah, untuk pelaksanaan auditnya, PT Coca-Cola Bottling Indonesia ini melakukan persiapan dan pembukaan audit sebelum dilakukannya pelaksanaan audit. Persiapan audit dilakukan dengan menjelaskan secara lengkap spesifikasi pada auditi dengan memberikan surat pemberitahuan yang memuat mengenai ruang lingkup audit sistem kepastian kualitas berdasarkan ISO 9001/2008. Nah, auditor melaksanakan audit, memeriksa bukti objektif, dan mencatat informasi yang dilakukan. Pada saat auditor juga melakukan pengamatan berdasarkan klausul 4, 5, 6, 7, 8. Nah, tahap ini auditor internal melaksanakan kegiatan audit sistem kepastian kualitas. Nah, adapun temuannya itu yang pertama, ketidaksesuaian penulisan pencatatan pemakaian material di area paker dan labeler di underline 5 tidak tersedia lengkap di tempat kebersihan. Yang ketiga, kebijakan manajemen yang terpasang di area produksi belum update, masih tanda tangan top manajemen yang lama. Kemudian yang keempat, alat untuk cek temperatur produk di line 6 lewat masa kalibrasinya. Kemudian yang kelima, ada pemantauan terjadwal atau net content belum dilakukan. Dan yang keenam, belum ada alarm saat terjadi perbedaan tekanan di pasteurizer. Kemudian yang ketujuh, ditemukan peralatan laboratorium yang kadaluarsa masa kalibrasinya. Dan yang terakhir, EBI atau Electronic Badal Inspection tidak berfungsi, hanya dilakukan pemeriksaan secara manual. Nah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Sartika. Baiklah, kemudian ada kesimpulan. Yang pertama itu dapat disimpulkan bahwa PT Coca-Cola Bottling Indonesia di Jawa Timur menerapkan sistem kepastian kualitas berdasarkan prosedur terdokumentasi
6. Prosedur wajib dalam audit sistem kepastian kualitas yakni pengendalian dokumen, pengendalian rekaman, audit internal, pengendalian terhadap produk yang tidak sesuai, tindakan perbaikan dan penegakan atau prosedur audit sistem kepastian kualitas PT Coca-Cola Bolting Indonesia Jawa Timur. Yang kedua itu PT Coca-Cola Bolting Indonesia melakukan audit sistem kepastian kualitas sesuai tahap audit yang berlaku model siklus PDSA atau Plan Do Study Art, yakni perencanaan audit, pelaksanaan audit, memahami hasil audit dan tindakan perbaikan. Yang ketiga, PT Coca-Cola Bolting Indonesia melakukan audit sistem kepastian kualitas secara efektif dan mengendalikan dan meningkatkan sistem, proses, serta kualitas produk yang dihasilkan. Hasil audit dari program audit sistem kepastian kualitas yang dilakukan penulis, yakni 98,73%, yang artinya memenuhi standar. Tindakan perbaikan jangka pendek dapat dilakukan karena kesalahan lebih banyak terjadi akibat human error atau karyawan baru. Lanjut. Kemudian, karyawan PT Coca-Cola Bolting Indonesia perlu mengikuti pelatihan tentang penerapan ISO 9001 tahun 2008 dan juga diawasi oleh training manager. Pelatihan yang dilakukan agar tidak terulang kembali beberapa kesalahan akibat manusia serta meningkatkan pemahaman dan pengetahuan ISO 9001 tahun 2008 karyawan PT Coca-Cola Bolting Indonesia di Jawa Timur. Kemudian bagi peneliti selanjutnya diharapkan memperpanjang waktu agar mengetahui secara mendalam tentang audit sistem kepastian kualitas berdasarkan ISO 9001/2008. Baiklah, sekian dari hasil presentasi kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekianlah materi yang dapat kami paparkan mengenai audit sistem kepastian kualitas. Nah, kurang dan lebihnya dalam penyampaian materi kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.